Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, marhaban. Selamat datang di channel saya lagi ya, di channel Al Mustari. Oke teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu subdisiplin ilmu dari ilmu balaghah, yaitu ilmu bayan. Bayan secara bahasa artinya penjelasan gitu ya. Adapun dalam istilah ilmu balaghah, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara mengungkapkan suatu maksud dengan susunan kalimat yang beragam. Jadi intinya adalah ilmu bayan itu gimana caranya supaya kita bisa mengungkapkan suatu maksud dengan makna yang sama gitu ya, dengan redaksi yang berbeda. Oke, sekarang kita perhatikan susunan berikut ini dalam bahasa Indonesia ya, dimana maksudnya sama tetapi redaksinya berbeda-beda. Contoh, ketika kita ingin mengatakan atau memuji seseorang yang rupawan gitu ya, cewek cantik lah gitu ya, ada kalimat pertama, kamu cantik ya. Ingin memuji perempuan yang cantik dengan mengatakan kamu cantik. Kalau ini kalimat yang normalnya gitu ya. Dan yang kedua, kamu seperti mawar yang baru mekar gitu. Ada yang mengatakan kepada perempuan, kamu seperti mawar yang baru mekar. Intinya sama nggak dengan kalimat yang pertama? Sama-sama memuji. Kalimat yang ketiga, aku melihat bidadari di hadapanku gitu. Ini kan gombal banget ya. Tapi maksudnya sama kayaknya dengan kalimat ke satu dan kedua, sama ya. Begitupun dengan kalimat yang keempat, kamu adalah kembang desa di hatiku dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, bila kita perhatikan dari keempat redaksi ini, maksudnya sama, tetapi redaksinya berbeda. Nah, dalam ilmu bayan yang akan kita bahas adalah seperti ini. Berbagai redaksi tetapi maksudnya adalah sama. Nah, oke, sekarang silakan perhatikan contoh-contoh berikut ini dalam bahasa Arab. Kata yang pertama, huwa kal bahri fil karami. Dia seperti lautan dalam kemurahannya. Ini ingin memuji bahwa dia itu dermawan gitu ya. Dan kata yang kedua, Ra'aitu bahron fi manzilina. Saya melihat lautan di rumah kami. Yang dimaksud dengan lautan di sini adalah seseorang yang suka memberi ya, seseorang yang dermawan banget lah, disebut dengan bahron. Kemudian kalimat berikutnya, huwa kathirur romad. Dia banyak abunya. Nah, banyak abunya adalah idiom dalam bahasa Arab untuk menunjukkan seseorang yang suka dermawan gitu ya, atau ya sering memberi lah. Teman-teman sekalian, ketiga kata ini maksudnya sama. Tujuannya sama, yaitu memuji seseorang yang dermawan, memuji seseorang yang murah hati gitu ya. Tetapi uslubnya atau tekniknya itu berbeda-beda. Kalau yang pertama itu menggunakan uslub tashbih ya, atau penyerupaan gitu ya. Yang kedua namanya ada isti'arah. Sedangkan yang ketiga adalah namanya kinayah. Oke, untuk itu kita akan bahas satu persatu bahasan dari ilmu bayan. Dalam ilmu bayan setidaknya ada 3 bahasan, yakni 1 tashbih, 2 majaz, dan yang ketiga adalah kinayah. Yang pertama ada uslub tashbih. Tashbih adalah menjelaskan bahwa suatu perkara bersekutu atau sama dengan yang lainnya dalam satu sifat atau lebih. Artinya menyerupakan bahwa suatu benda itu ada kesamaan sifat
sifatnya itu mau satu ataupun banyak dengan benda yang lainnya, satu hal dengan hal yang lainnya. Oke, contoh di sini. Al-ilmu kan nuri fil hidayah. Ilmu itu seperti cahaya dalam hal memberi petunjuknya, dalam hal hidayahnya. Di sini menyerupakan ilmu dengan cahaya karena sama-sama memberikan petunjuk. Nah, uslub kalimat ini disebut dengan uslub tasbih. Nah, dalam tasbih itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama ada musyabbah, yang kedua musyabbah bi, yang ketiga ada tasbih, dan yang terakhir ada wajah syabah. Nah, dari contoh tadi yang termasuk musyabbah adalah kata ilmu, an-nuri termasuk musyabbah bi, sedangkan huruf kafnya ya itu adat tasbihnya, dan fil hidayah merupakan wajah syabahnya. Nah, dari keempat rukun tasbih ini, yang musyabbah dan musyabbah ini merupakan torof atau rukun yang tidak boleh dihilangkan sama sekali. Adapun ada tasbih dan wajah syabahnya itu boleh tersulat, boleh tersirat. Artinya dimunculkan silakan, tidak dimunculkan juga boleh. Makanya kita boleh tuh mengatakan al-ilmu nurun, seperti itu boleh. Yang kedua, dalam bahasan ilmu bayan ada majaz. Majaz itu ya konotasi gitu ya, artinya penggunaan suatu kata bukan pada makna kamusnya atau bukan makna aslinya gitu ya. Majaz terbagi dua macam, ada majaz akli dan ada majaz lugawi. Adapun yang disebut dengan majaz akli adalah menyandarkan perbuatan atau suatu aktivitas kepada sesuatu yang bukan aslinya. Karena ada alaqah ghair musyabbahah dan ada qarinahnya tentu. Contoh di sini. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab. Yang artinya, dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Nah, teman-teman sekalian, di sini menyandarkan kata ibni atau membangun, membuat dengan kata Haman. Di sini termasuk majaz akli. Kenapa? Karena pada dasarnya yang membangun bangunan itu bukan Haman, tetapi para pekerjanya. Sedangkan Haman ini ya tugasnya paling cuman mandor aja, lihat-lihat aja, atau sebagai arsiteknya saja. Nah, karena di sini menyandarkan kata ibni kepada Haman, yang mana Haman ini bukanlah pelaku yang sebenarnya, maka disebut dengan majaz akli. Yang kedua ada majaz lugawi. Majaz lugawi juga terbagi ke dalam dua macam. Ada isti'arah dan majaz mursal. Adapun yang dimaksud dengan isti'arah adalah tasbih yang dibuang salah satu torofnya. Teman-teman harus ingat lagi ya, tadi di tasbih itu kan ada rukun-rukunnya. Nah, rukunnya itu ada yang torof. Torof itu yang harus muncul, yakni musyabbah dan musyabbah bihnya. Nah, kalau dibuang salah satunya, maka ini menjadi uslub isti'arah. Adapun alaqahnya adalah musyabbah karena memang asalnya adalah dari tasbih. Ini contoh gini. Tala'al badru alaina. Nah, syair ini kan terkenal banget ya. Nah, artinya kan telah datang, telah muncul bulan purnama kepada kami. Nah, al-badru di sini yang dimaksud adalah bukan badru yang sebenarnya, bulan purnama yang sebenarnya, melainkan yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada asalnya adalah Muhammadun kal badri. Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama. Nah, kata Muhammadnya itu dibuang sehingga nyisa tola'al badru alaina. Begitupun contoh yang kedua,
Ra'aitu asadan fis-suq. Ra'aitu saya melihat asadan singa fis-suq di pasar. Ini asad di sini bukanlah singa yang sebenarnya, melainkan Umar yang dimaksud di sini. Kenapa disebutnya Umar? Karena pada awalnya ini adalah usub tasbih. Umar ke Asad. Umar itu seperti halnya singa karena sama-sama berani keduanya. Nah, kemudian kata Umarnya dibuang sehingga nyisa kata Asad saja. Sehingga katanya menjadi Ra'aitu asadan fis-suq. Nah, uslub seperti ini itu disebut dengan uslub isti'arah. Bagian kedua dari majaz lugawi ada majaz mursal. Majaz mursal adalah suatu lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah ghair musyabahah dan disertai dengan qarina. Contoh, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Artinya, mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinganya. Teman-teman sekalian, di sini disebutkannya dengan jari, ya, disebutkannya dengan jari. Sedangkan yang dimaksud adalah ujung jari. Ini alaqah dan qarinyahnya itu disebut dengan al-kulliyah, yakni yang disebutnya itu kan seluruh jari, sedangkan yang dimaksud adalah sebagiannya, yakni ujung jarinya saja. Nah, uslub seperti ini disebut dengan majaz mursal. Yang ketiga, yang terakhir ada yang disebut dengan kinayah. Kinayah ini ya seperti idiom ya dalam bahasa Indonesia. Maka kinayah itu didefinisikan lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Gini, yang disebut dengan kelaziman itu adalah tergantung kebiasaan penutur aslinya, dalam hal ini orang-orang Arab yang menuturkan bahasa Arab. Contohnya, wa mudha'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya Abu Lahab membawa kayu bakar. Hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Nah, yang disebut dengan hammalatal hatab di sini bukanlah perempuan yang punya pekerjaan membawa kayu bakar, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah perempuan yang suka menyebarkan fitnah, menyebarkan ataupun menjelek-jelekan Nabi Muhammad kepada siapapun, mengadu domba, sehingga disebutnya dengan hammalatul hatab. Ini idiom untuk seseorang yang suka nyebar-nyebar fitnah dalam bahasa Arab, begitu ya. Nah, oleh karena itu uslub ini disebut dengan kinayah. Teman-teman sekalian, bisa kita simpulkan bahwa yang disebut dengan bayan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengungkapkan suatu maksud dengan berbagai redaksi dengan susunan kalimat yang beragam. Dalam ilmu bayan yang dibahasnya, pertama ada tashbih, yang kedua ada majaz, dan yang ketiga ada kinayah. Ini dalam majaz ada bagian-bagiannya lagi ya. Ada majaz akli, ada majaz lugawi. Majaz lugawi juga terbagi ke dalam dua macam, ada isti'arah dan majaz mursal. Teman-teman sekalian, sekian pembahasan ilmu bayan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.